Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silimi Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi 5A akan mempresentasikan mengenai review artikel jurnal tentang diet quality mata kuliah survei konsumsi pangan teori. Untuk artikel yang direview berjudul Diet Quality Index of Infants Aged 6 to 9 months of Lebak Luar Ethnic Group in Lebak Regency, Indonesia. Nah, tujuannya ini untuk menentukan kualitas konsumsi bayi usia 0-9 bulan menggunakan Diet Quality Index for Infants di komunitas Baduy Luar sebagai dasar pemahaman pola pemberian MPASI dan kemungkinan kaitannya dengan status gizi anak. Nah, untuk penelitian ini dilakukan pada Juli 2022 di 16 Dukuh, Desa Kanekes, Lebak, Banten pada 79 bayi usia 6-9 bulan yang sudah diberi MPASI. Lalu dikumpulkan data konsumsinya ini dengan metode SQFFQ dalam kurun waktu 1 minggu ke belakang yang terdiri dari 9 kelompok pangan. Setiap kelompok pangan ini diberi skor yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu 5 dikonsumsi dalam rentang dianjurkan, 2,5 untuk pangan yang dikonsumsi sedikit di bawah atau sedikit di atas rentang yang dianjurkan, dan 0 yang tidak dikonsumsi atau dikonsumsi jauh melebihi batas yang dianjurkan. Nah, untuk susu, skor 10 diberikan pada anak yang diberi ASI dan 0 diberikan pada anak yang tidak diberi ASI. Nah, seluruh skor ini dijumlahkan sehingga diperoleh total skor itu berada pada rentang 0 sampai 55. Untuk lebih dari 45 itu nilai baik sekali, 35 sampai 44 baik, 25 sampai 34 membutuhkan peningkatan atau perbaikan, dan kurang dari 25 dinilai buruk. Nah, pengumpulan data ini menggunakan SQFFQ dalam kurun waktu 1 minggu dan hanya dilakukan sekali tanpa adanya pengulangan di minggu lain. Jumlah sampelnya sebanyak 79 bayi usia 6-9 bulan yang sudah diberi MPASI dari 16 dukuh di Desa Kanekes, Lebak, Banten. Nah, untuk pengumpulan data dilakukan pada Juli 2022 pada komunitas Baduy Luar dengan pola pemberian makan tradisional, dan sasarannya adalah bayi berusia 6-9 bulan yang sudah diberi MPASI di komunitas Baduy Luar di 16 dukuh Desa Kanekes, Lebak, Banten. Untuk kelebihan dari penelitian ini yaitu DQII efisien untuk survei lapangan di komunitas terpencil karena tidak memakan banyak biaya dan waktu. Lalu skornya itu ringkas sehingga mudah dipakai. Untuk kekurangannya sendiri, instrumen ini tidak tervalidasi pada kultur Baduy sehingga terdapat kemungkinan systematic measurement error karena kesalahan estimasi porsi gitu misalnya. Lalu pengukuran DQII dengan SQFFQ dalam kurun waktu 1 minggu saja itu kurang representatif terhadap variasi mingguan atau musiman. Lalu skor komposit yang sederhana kemungkinan bisa gagal untuk menangkap masalah mikronutrien spesifik. Nah, untuk mengolah data, caranya itu dengan tiap kelompok pangan itu diberi skor berdasarkan kemampuan pada rekomendasi, kemudian dijumlahkan seluruhnya menjadi skor total yang berada pada rentang 0 sampai 55. Lalu dianalisis deskriptif, yaitu ada rata-rata dan rentangnya, lalu diuji korelasinya antara skor DQI dan status gizi menggunakan chi-square. Lalu disajikan datanya berupa narasi hasil, lalu ada diagram lingkaran distribusi kelompok pangan dan presentase status gizi. Untuk skor rata-rata DQI sebesar 12,7 yang artinya itu termasuk dalam kategori buruk disebabkan karena kurangnya keragaman pangan yang dikonsumsi, asupan makan yang tidak adekuat, dan penambahan daftar makanan tambahan pada kelompok pangan sumber karbohidrat. Nah, untuk pola konsumsi pada responden itu mayoritas mengonsumsi asid tapi rendah asupan protein, buah dan sayur, lalu konsumsi karbohidrat itu juga tinggi, lalu camilan manis atau asin itu juga sering diberikan. Untuk responden yang stunting itu sebanyak 51,9% dan underweight itu sebanyak 32,9%. Nah, setelah diuji chi-square antara DQI dan status gizi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas diet berdasarkan DQI dengan status gizi responden. Untuk validitas dari DQI sendiri itu DQI di Spanyol itu ada penelitian bahwa DQI memiliki validitas konstruk yang sangat baik. Lalu di Australia juga ada penelitian menyatakan validitas konstruk dan validitas kriteria DQI ini juga sangat baik, sehingga cukup baik untuk menilai kualitas diet secara cross-sectional dan longitudinal dari waktu ke waktu. Nah, untuk reliabilitasnya berdasarkan konsistensi internal, DQI ini cukup baik untuk penggunaan populasi dan konsisten dalam menilai kualitas diet. Namun reliabilitas ini juga bergantung pada instrumen atau metode pengumpulan data yang digunakan. Nah, semakin valid dan semakin akurat metode pengumpulan data konsumsi yang digunakan, maka data DQI-nya juga lebih akurat. Nah, untuk potensi biasnya yang kemungkinan dapat terjadi yaitu terdapat kemungkinan kesalahan pelaporan akibat
bias ingatan juga. Lalu ada kemungkinan over-reporting makanan yang dianggap sehat dalam pandangan sosial. Lalu ada bias pemilihan sampel akibat metode samplingnya itu tidak disebutkan secara jelas. Lalu ada bias instrumen karena ketidaklengkapan daftar makanan lokal yang dikonsumsi di daerah tersebut. Lalu ada bias akibat variasi musiman karena hanya terdapat satu kali pengukuran, yaitu cuma 1 minggu saja. Lalu terdapat kemungkinan data yang dihasilkan itu kurang akurat karena adanya beberapa variabel yang belum diteliti. Cara mengurangi biasnya diantaranya dengan validasi lokal, yaitu membandingkan SQFFQ dengan 2-3 kali 24-hour recall atau wait food record, lalu melakukan tes retest untuk menguji reliabilitas, menggunakan foto porsi dan alat bantu visual untuk meminimalkan kesalahan estimasi porsi, lalu menggabungkan metode SQFFQ dengan metode yang lain untuk meningkatkan akurasinya, lalu menggunakan sampling probabilitas sebelum memungkinkan, lalu melaporkan karakteristik demografis dan melakukan analisis multivariat, lalu juga melakukan survei, mengulang survei di musim yang berbeda. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam penyusunan review artikel ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.